suatu analisis itu adalah sekitar 40 derajat Celcius atau hangat kuku gitu. Jadi ketika teman-teman di dalam botol media itu menempelkan ke dalam ke pipi gitu atau ke punggung tangan itu teman-teman tidak merasakan kepanasan atau tidak merasakan dingin. Teman-teman tetap merasakan adanya rasa hangat. Nah, itu kurang lebih suhu 40 derajat itu seperti itu. Karena kita tidak mungkin kan memasukkan termometer ke dalam media yang sudah steril yang akan kita gunakan untuk analisis. Nah, si media ini ketika kita misalkan masih panas, dia kan masih cair, bukan cair banget juga sih, memang cair gitu. Ketika kita masih panas lalu kita menuang, itu tidak akan ada mikroorganisme yang tumbuh. Itu jatuhnya jadi medianya masih panas dan dia steril, jadi kayak mensterilisasi sampel yang kita gunakan gitu. Jadi itu medianya tidak akan tumbuh. Tapi ketika misalkan kita tuh belum selesai nih pengencerannya, sedangkan media yang kita buat tuh sudah didinginkan dan ternyata dia jadi di bawah 40 derajat Celcius. Nah, seperti case-nya Aura tadi, misalkan udah agak sedikit menggumpal. Jadi ketika dituang itu udah ada gerenjel-gerenjelnya, itu salah satu indikator juga bahwa media yang kita gunakan itu adalah kurang baik gitu. Jadi ketika kita misalkan masih gerenjelnya tuh masih dalam bentuk kayak butir-butiran kecil yang belum semuanya tuh menggumpal gitu. Jadi kayak masih ada yang bisa kita tuang. Nah, kalau misalkan masih ada yang bisa kita tuang, kita usahakan menuang yang bagian cairnya aja. Jadi ketika ada media yang sudah menggumpal yang ukuran besar itu jangan sampai jatuh ke dalam petri gitu. Harus diusahakan jangan jatuh ke dalam petri karena ketika setelah kita intubasi maka hasil yang kita dapatkan itu akan tidak akurat gitu karena penggunaan media yang kita gunakan itu adalah tidak sesuai dengan yang seharusnya, di mana yang seharusnya tadi itu adalah sekitar 40 derajat Celcius tadi gitu. Jadi mungkin ketika teman-teman praktikum ini kan sebagai latihan ya, sebagai teman-teman untuk mendapatkan dasar ilmu yang nanti akan digunakan ketika di dunia kerja. Nah, mungkin ketika praktikum ini biasanya teman-teman hanya mengerjakan satu sampel, misalkan medianya ramean nih untuk satu kelas dari beberapa kelompok gitu kan. Ternyata prosesnya seperti ini. Yang penting teman-teman itu memahami basicnya, memahami dasarnya. Teman-teman bisa melakukan analisisnya seperti ini, lalu teman-teman paham teorinya, aplikasinya seperti ini. Nanti ketika di dunia kerja, teman-teman tuh jadi tahu gitu, dulu ketika sekolah, ketika kuliah, saya tuh pernah ada case seperti ini, dan ternyata hasil analisisnya itu adalah tidak valid, sehingga saya harus melakukan analisis ulang. Jadi ketika teman-teman di dunia kerja, misalkan seperti Aura tadi, ternyata medianya udah sedikit menggumpal nih, lebih baik medianya jangan digunakan, kita ganti dengan media yang baru gitu. Misalkan Aura punya beberapa botol media, katakanlah misalkan medianya itu PCA, jadi Aura punya 3 botol PCA, di botol pertama nih udah menggumpal nih gitu, sedikit menggumpal, lebih baik jangan digunakan, langsung aja pakai botol yang kedua, daripada nanti setelah kita paksakan media yang menggumpal itu kita pakai lalu kita intubasi dan hasil analisisnya itu adalah ternyata nanti tidak standar, kita harus ulang lagi dari awal gitu. Sedangkan ketika di industri itu, ketika di perusahaan itu, di dunia kerja itu, analisis teman-teman tuh sangat menentukan produk yang akan kita rilis. Jadi hari ini ada proses produksi nih. Proses produksi misalkan katakanlah produksi wafer. Produksi wafer itu dalam 8 jam kerja karyawan itu produksinya misalkan ada 250.000 karton gitu. Jadi 250.000 karton ini bisa jadi berapa juta pieces kemasan yang biasa teman-teman tinggal konsumsi gitu. Jadi dari misalkan 250.000 karton ini setelah diambil beberapa sampling, titik sampling, lalu teman-teman analisis di hari ini harusnya keluar hasilnya tuh besok misalkan, besok sore. Nah, ketika keluar hasil besok sore, ternyata teman-teman tuh hasilnya tuh tidak valid. Teman-teman harus melakukan analisis ulang lagi. Nah, ketika teman-teman melakukan analisis ulang lagi, otomatis teman-teman membutuhkan waktu lagi. Jadi, 1 hari lagi nih, 24 jam lagi. Jadi misalkan ketika teman-teman analisis Senin yang harusnya hari Selasa udah keluar hasil dan sudah ada keputusan apakah si produk yang diproduksi kemarin itu sudah boleh rilis, sudah boleh dijual ke konsumen atau tidak. Jadi masih nunggu, misalkan harusnya tuh hasilnya tuh rilis. Jadi di hari Selasa sore itu produk yang diproduksi hari Senin itu sudah bisa dipasarkan ke konsumen.
sudah harus bisa sampai di konsumen. Tapi ternyata karena analisis teman-teman yang tidak baik, sehingga harus melakukan pengulangan. Jadi harusnya yang hari Selasa sudah bisa rilis produknya, malah baru bisa rilis hari Rabu misalkan, karena hasil analisisnya baru bisa keluar hari Rabu. Itu pun kalau hasilnya rilis. Kalau misalkan ternyata hasilnya ini tidak sesuai standar gitu, walaupun sudah diulang. Jadi itu teman-teman harus melakukan analisis ulang lagi dengan cara mengambil sampel yang berbeda di si 250.000 karton yang dihasilkan tadi gitu. Nah, harusnya misalkan si produk ini sudah mendapat keputusan rilis atau tidak di hari Selasa, ini baru dapat keputusan akhirnya di hari Kamis. Nah, jadi ada 3 hari nih satu produk ini, si 250.000 karton ini yang tidak bisa didistribusikan dan belum jelas apakah ini boleh didistribusikan atau tidak gitu. Jadi teman-teman nanti akan berkaitannya dengan kos produksi, dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk produksi tersebut. Misalkan, bayangkan ketika hasil analisis teman-teman di hari Senin itu memang sudah sesuai dengan standar dan hasilnya tuh di hari Selasa itu ternyata rilis, ini produk sudah bisa dijual nih, sudah dapat income nih ke perusahaan. Tapi karena ada tadi kendala-kendala dan kesalahan selama analisis, sehingga si produk ini baru rilis di hari Rabu. Selama 3 hari ini, itu produk yang harusnya sudah sampai ke konsumen ternyata belum sampai. Jadi harusnya perusahaan sudah mendapatkan income, sudah mendapatkan keuntungan, jadi belum mendapatkan keuntungan gitu. Jadi kalau di dunia kerja, dari sekecil apapun yang kita lakukan itu akan berimpact ke besar ke perusahaannya. Walaupun misalkan kita kayak akan cuma gini doang, ini kan nggak akan berimpact banyak gitu. Ternyata itu impactnya tuh besar untuk perusahaan, dan itu tidak hanya dalam satu waktu hitungannya. Itu mungkin kalau teman-teman hanya sekali melakukan kesalahan ketika analisis. Tapi ketika teman-teman misalkan 2 atau 3 kali dalam sebulan, bayangkan itu dalam sebulan, dalam setahun berapa gitu. Jadi kalau di perusahaan itu hitungannya tidak hanya satu waktu, tapi dikalkulasikan ke dalam bulan, lalu ke dalam tahun, lalu bisa dihitung nih kira-kira kerugian perusahaannya berapa. Jadi nanti nilainya bisa miliaran bahkan triliun gitu. Jadi dari hal kecil ketika kita kesalahan analisis aja tuh impactnya memang besar gitu. Contohnya misalkan ketika teman-teman melakukan analisis lalu terjadi ketidaksesuaian dan teman-teman mengabaikan itu sehingga produknya tuh di-reject gitu misalkan. Jadi si sampel 2.500 karton tadi di-reject. Yang namanya di-reject itu harus dimusnahkan. Betul-betul tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan secara tidak sah gitu. Tidak boleh dijual juga ke karyawan, benar-benar harus dimusnahkan. Bayangkan si 2.500 karton produk tadi yang seharusnya misalkan bisa memberikan keuntungan sekitar misalkan 150 juta untuk perusahaan, ternyata dimusnahkan. Jadi perusahaan mengalami kerugian 150 juta gitu. Jadi jika si 150 juta ini tidak didapatkan oleh perusahaan, bisa saja kan uang ini sebetulnya bisa untuk membayar gaji karyawan, bisa untuk membeli bahan baku gitu. Jadi kerugian-kerugian yang berawal dari kesalahan kecil aja tuh impactnya jadi memang untuk perusahaan tuh besar, baik itu dari kerugiannya ataupun dari keuntungannya gitu. Makanya ketika analisis itu teman-teman harus betul-betul gitu. Kalau misalkan nanti ketika teman-teman praktikum, kata asdosnya harus steril ya gitu. Di lab tuh betul-betul tidak boleh makan ya tiba-tiba teman-teman mengunyah permen, karena kan teman-teman pakai masker nih, teman-teman mengunyah permen kan nggak ketahuan, tapi ternyata hal kecil tersebut saya itu bisa mengganggu analisis teman-teman gitu. Jadi teman-teman benar-benar harus memahami bahwa peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam satu laboratorium itu bukan hanya sekedar penetapan oh nggak boleh ini, oh nggak boleh itu, tapi itu akan berimpact kepada banyak hal nantinya gitu. Jadi pokoknya dari hal kecil pun impactnya sangat besar. Jadi harus disadari dari diri sendiri gitu. Kesadaran sendirinya tuh harus betul-betul oh iya kita tuh namanya dunia pangan apalagi mikrobiologi harus serba aseptis. Jadi tanpa harus misalkan asdosnya bilang harus pakai sarung tangan, harus cuci tangan dulu. Jadi teman-teman harus punya kesadaran terlebih dahulu gitu. Oh iya saya harus cuci tangan, lalu pakai sarung tangan, pakai masker yang betul, pakai hairnet yang betul, rambutnya diikat yang betul gitu, sampai betul-betul memastikan tidak ada terjadinya kontaminasi selama teman-teman melakukan analisis.
Dapat dipahami ya? Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi atau berdiskusi? Ini teman-teman yang off cam, nanti saya infokan ke Bu Vega ya. Infoin aja Bu, bahasanya masuknya saya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau berdiskusi? Permisi Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Terkait materi ini, adakah referensi buku gitu Bu? Atau Ada kan yang saya dengar dari tadi itu Ibu bilang SNI ya Bu. Kalau selain itu ada nggak Bu? Mungkin kalau untuk textbooknya ada, saya ngambil dari beberapa referensi, tapi lebih ke kalau misalkan teman-teman ingin referensi, karena SNI itu tidak semuanya bebas didapatkan ya, ada SNI itu yang harus beli. Mungkin kalau itu saya tidak bisa share beberapa SNI yang memang dibeli, itu tidak bisa share karena itu terkait dengan reputasi perusahaan saya. Karena untuk SNI tertentu itu beli ke BSN-nya menggunakan uang perusahaan. Jadi mohon maaf untuk teman-teman saya tidak bisa share. Tapi untuk SNI tertentu yang sebetulnya dia itu ada di BSN dan bisa diakses dengan menggunakan account tertentu, itu beberapa ada yang bisa saya share gitu. Mungkin nanti contohnya saya punya SNI untuk biskuit, itu mungkin nanti saya bisa share ke teman-teman, atau SNI untuk kayak contoh enumerasi gitu. Nanti bentar saya tunjukkan. Di untuk SNI biskuit itu ada nomor terbaru 2973 2018. Tuh, jadi kalau untuk yang dia biasanya bentuknya elektronik sih, tapi kalau untuk bentuk fisiknya kurang lebih yang seperti ini. Di sini ada nomornya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau googling, silahkan dicatat nomornya. Nah, di sini penjelasannya lengkap. Dari mulai definisi itu sendiri, di sini ada penjelasannya. Biskuit itu apa, kemudian crackers itu apa, cookies itu apa. Nah, di sini, lalu di bagian belakangnya pun, ini kan ada syarat-syarat mutu biskuit. Jadi di sini ada persyaratannya, karena SNI 2973 ini mengenai biskuit, jadi di sini ada persyaratannya. Lalu di bagian belakang persyaratan itu di sini ada cara-cara pengujiannya. Cara-cara pengujiannya. Kelihatan di sini ada persiapan contohnya. Seperti ini. Kemudian di sini ada cara kalau kita mau uji warnanya bagaimana gitu. Kemudian setelah itu ada contohnya di sini kalau untuk mikro, sebentar. Ini merkuri. Karena biasanya satu SNI atau satu standar persyaratan itu mengacu ke persyaratan lainnya gitu. Jadi ketika satu dokumen diubah oleh satu negara, dia bisa langsung mengubah banyak dokumen gitu. Jadi di sini tuh mana ya? Gitu Bu. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu.
Nah, di sini untuk analisis mikronya sebetulnya mengacu ke sini sebetulnya di tadi itu. Jadi di sini ada rantai makanan metode horizontal untuk enumerasi. Di sini ada nomor SNI lagi. Jadi dari SNI yang ini untuk proses pengujiannya bisa mengacu ke SNI yang ini, yaitu untuk metode enumerasinya. Kemudian untuk pertumbuhan kapang kambingnya bisa mengacu ke sini. Gitu. Jadi teman-teman tuh ketika satu baca SNI, teman-teman akan berkaitan dengan regulasi-regulasi yang lainnya. Karena di SNI yang tadi itu di belakang sini ada biografinya, bibliografinya. Ada acuannya. Di sini tuh ada undang-undangnya juga. Ini bisa dibaca. Ya, jadi di sini pun ketika negara kita atau BSN itu Badan Standarisasi Nasional, jadi dia itu adalah badan yang mengeluarkan SNI. Jadi ketika BSN ini akan mengeluarkan SNI biskuit dengan nomor 2973/2018 ini, banyak pertimbangannya. Tidak hanya analisis mikronya maksimal 1/10⁴ untuk N kecilnya, untuk N besarnya 1/10⁵ misalkan. Mereka tidak hanya langsung aja segitu, tapi banyak hal yang dipertimbangkan, entah itu dari perlindungan konsumennya, terus kemudian ke industri pangannya juga, bagaimana regulasi di luar negeri gitu. Jadi ketika satu produk ini akan diekspor, dia sudah lulus SNI pun dia bisa lulus langsung di beberapa negara. Misalkan dia mengacu ke standarnya India. Jadi ketika satu perusahaan pangan ini akan ekspor ke India, dia sudah lulus SNI, tapi ketika ekspor ke India dia bisa langsung lolos gitu untuk dari segi hasil analisisnya. Kecuali ada regulasi-regulasi lain dari India, misalkan contohnya untuk penulisannya tidak hanya berbahasa Indonesia, tapi juga harus bahasa Indonesia, harus bahasa India. Nah, itu adalah tergantung dari si negara yang kita tuju. Misalkan dari si India tadi, dia mempersyaratkan harus itu ya, harus kita penuhi di samping hasil analisisnya yang memang sudah masuk ke dalam standar. Gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa mencari untuk Perkab BPOM. Jadi untuk di analisis mikrobiologi ini juga bisa teman-teman dapatkan di Perkab BPOM. Jadi ada Perkab BPOM yang yaitu untuk semua kategori pangan. Jadi mungkin teman-teman bisa googling atau searching mengenai kategori pangan. Oke, boleh ya kita jadikan bahan diskusi untuk pertemuan minggu depan ya. Jadi teman-teman silahkan membaca mengenai kategori pangan. Jadi di situ ada nomor, misalkan untuk biskuit tadi kategori pangannya 07.2, itu kategori pangan biskuit, ada definisinya. Nah jadi kita mengingat nih, untuk biskuit nih kategori pangannya 07.2. Jadi nanti ketika ada regulasi dari BPOM, kita akan melihat si nomor 07.2 ini. Jadi 072 ini biskuit, kita melihat nih ketika kita akan pengen lihat deh batas ALT-nya berapa. Kita lihat aja di yang nomor 07.2 karena untuk biskuit itu nomornya 07.2. Misalkan untuk bahan lain, misalkan untuk olahan daging, misalkan saya lupa nomornya, misalkan olahan daging itu nomornya 3.4. Jadi ketika kita akan mencari standar untuk daging di Perkab BPOM itu kita lihat aja nomornya 3.4 gitu. Jadi untuk dunia pangan itu sendiri, regulasi atau namanya itu peraturan yang wajib kita tahu, yang wajib kita hafal tuh yang pertama itu adalah mengenai kategori pangan. Jadi setelah kategori pangan itu ada SNI dari produknya. Misalkan ketika biskuit ya SNI biskuit, ketika tepung terigu itu ada SNI tepung terigu, ketika gula rafinasi misalkan. Gula itu ada banyak. Ada gula rafinasi, ada gula untuk konsumsi biasa, kemudian ada gula pemanis buatan, itu ada misalkan untuk gula rafinasi gitu. Untuk susu misalkan ada susu bubuk,
kemudian ada susu skim gitu. Nah itu juga beda kan regulasinya. Jadi selain dari kategori pangan tadi, teman-teman harus mengetahui dulu SNI dari si produknya. Kemudian dari situ teman-teman harus mengetahui pengolahan pangannya itu bagaimana. Misalkan teman-teman katakanlah mau buat biskuit. Jadi di biskuit itu kan ada tepung terigu, ada gula, kemudian ada susu. Setidaknya teman-teman tuh harus tahu SNI ketiga bahan ini. Kemudian oh ternyata proses pembuatan biskuitnya tuh mau pakai pewarna misalkan. Teman-teman harus tahu nih regulasi dari BPOM mengenai pewarna ini bagaimana. Misalkan apakah dia dalam penggunaan pewarna tertentu itu diizinkan, misalkan penggunaannya mau menggunakan tartrazin. Nah, batas yang diizinkan oleh BPOM si tartrazin ini berapa gitu. Nah, nanti kan misalkan batasnya itu adalah 1 ppm. Jadi maksimalnya 1 ppm. Nah, teman-teman harus mematuhi regulasi ini karena suatu perusahaan itu nanti akan diaudit. Jadi setiap tahun BPOM ini akan melakukan sidak ke beberapa perusahaan. Jadi misalkan tanpa pengetahuan tanpa informasi apa-apa, BPOM ini datang ke satu perusahaan bilang mau sidak. Jadi perusahaan tersebut siap tidak siap, dia akan disidak, dia akan diaudit, jadi akan diperiksa dari mulai memang di lapangannya, kemudian ke labnya, kemudian ke dokumentasinya, misalkan sama ke izin edarnya, MG. Jadi sebagai mahasiswa teknologi pangan, teman-teman juga harus udah mulai aware ya, harus mulai care dengan MD atau merek dagang. Biasanya dalam satu produk tuh ada nomor BPOM-nya, MD kalau untuk produk industri. Kalau untuk produk rumah tangga ada PIRT. Nah, teman-teman bisa ngecek nomor tersebut apakah betul nomor tersebut itu masih berlaku atau tidak. Terutama ketika teman-teman membeli satu produk pangan. Kalau sekarang ada QR code kan, QR code dari BPOM. Teman-teman scan saja. Teman-teman nanti bisa tahu nih, kalau si QR code ini dari QR code ini menunjukkan nomor MD atau merek dagang dari produk tersebut itu masih berlaku atau tidak. Sekarang tahun 2024. Ketika katakanlah teman-teman membeli snack, misalkan snacknya itu adalah biskuit, di situ ada nomor MD-nya, ternyata nomor MD-nya tuh berlaku sampai bulan Mei 2023. Nah, sekarang kan bulan Mei 2024. Teman-teman sebagai konsumen bisa langsung melaporkan ke BPOM. Melaporkan ke BPOM bahwa teman-teman menemukan produk dengan nomor MD yang sudah expired tapi masih beredar di pasaran. Nah, nanti tindakan teman-teman ini akan direspon oleh BPOM dan BPOM akan menindaklanjuti perusahaan tersebut. Nah, ketika perusahaan tersebut misalkan tidak bisa memberikan argumen atau memang banyak banget produknya yang masih beredar di pasaran padahal nomor MD-nya sudah expired, perusahaan tersebut bisa dicabut izin edarnya. Jadi perusahaan tersebut tidak bisa memproduksi makanan sama sekali. Ketika izin edar satu perusahaan itu sudah dicabut oleh BPOM, perusahaan tersebut tidak boleh memproduksi makanan lagi. Jadi dia sama sekali tidak bisa menjual produknya yang sudah diproduksi ataupun produk yang beredar di pasaran pun harus ditarik semuanya. Jadi sama sekali nggak boleh ada di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen gitu. Jadi seperti itu. Jadi dari standar atau regulasi itu adalah kegunaannya seperti itu. Jadi kita sebagai konsumen juga merasa terlindungi gitu dengan adanya SN ini, dan kita pun sebagai produsen bisa menjual produk dengan percaya diri karena ini udah sesuai loh dengan apa yang dipersyaratkan negara kita. Ini sudah sesuai loh dengan apa yang distandarkan oleh pemerintah kita. Oke, paham teman-teman? Baik Ibu, paham. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, ada yang ingin bertanya lagi atau berdiskusi lagi? Cukup Ibu, cukup Ibu. Cukup Ibu. Oke, jika sudah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi lagi,
untuk teman-teman yang mengalami kendala ketika kuis kemarin boleh menghubungi secara pribadi kepada saya dan menyampaikan keluhannya atau kendala-kendalanya. Saya tunggu sampai siang ini jam 12 untuk mau diinterogasi guys. materi hari ini sudah selesai dan teman-teman bisa melakukan absen. Oke, untuk link absennya sudah saya berikan.